Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Fendi dan ini rekan saya Renaldi. Di sini kami akan podcast tentang bagaimana agama Islam masuk di Indonesia. Nah, di sini saya akan bertanya, Kak, bagaimana teori masuknya Islam di Indonesia? Teori yang pertama adalah teori India atau bisa disebut sebagai teori Gujarat, adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuknya ke Indonesia melalui pedagang India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Bukti yang menyatakan teori ini salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah teori Arab. Teori ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Bukti dari teori ini adalah sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di batu nisan di Nusantara. Saya juga akan bertanya, Kak, apa faktor pendorong agama Islam dapat berkembang di Indonesia? Faktor yang pertama adalah hubungan baik antara para saudara pembawa ajaran Islam dengan pemerintah atau penguasa setempat. Faktor kedua, para saudara tidak pernah mencampuri urusan politik. Faktor ketiga, para saudara muslim lebih dahulu mempraktikkan ajaran agama pada dirinya sendiri dengan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Faktor yang keempat adalah tidak ada proses secara paksaan dalam dakwah dan untuk penerima agama Islam. Dan ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Apa saluran penyebaran agama Islam di Indonesia? Saluran pertama adalah saluran perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif. Alasannya adalah kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Saluran perdagangan didukung oleh kesibukan lalu lintas perdagangan selama abad ke-7 hingga abad ke-16 yang melewati Indonesia. Saluran yang kedua adalah saluran perkawinan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya dengan perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke negeri lain termasuk Indonesia biasanya tidak membawa istri. Karena itu mereka biasanya cenderung membentuk keluarga di tempat yang mereka datangi. Saluran yang ketiga adalah saluran akulturasi. Budaya yang dilakukan oleh para dai Halili terjadi sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Saluran yang keempat adalah saluran tasawuf. Tasawuf mengajarkan umat Islam agar selalu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima adalah saluran dakwah. Saluran dakwah adalah cara-cara yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Di Indonesia, saluran dakwah Islam meliputi perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Para ulama memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui saluran-saluran tersebut. Sekian podcast dari kami. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.